Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya membaca peristiwa ini agak bercampur pengertian saya tentang sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Pak Jokowi ini, sehingga setahun menjelang pemilu ini ada deklarasi atau klaim bahwa 50% saham Freeport sudah beralih ke tangan pemerintah, ya. Jadi mixnya itu karena saya melihat semuanya kok berpikir sebagai pedagang gitu, ya. Makanya orang bisa menerima itu deal-deal langsung yang dibuat oleh Inalum itu. Nah, ini Pak Jokowi itu dengan metode Pak Ali tadi, ya kan, dia pengen berpikir bisnis tapi nggak bisa kan sebenarnya. Memang dia kelemahan dari semua proses ini adalah karena orang-orang tiba-tiba berbisnis dan menyeret kita dalam deal-deal bisnis yang kita tidak paham sebetulnya apa yang terjadi secara detail. Padahal yang kita harus lakukan itu adalah berbicara sebagai negara dan berbicara dalam konstruksi negara kita, ya, dan menggunakan sejarah kita, konstitusi kita, undang-undang kita, perangkat-perangkat kenegaraan kita untuk meletakkan adanya satu elemen yang berasal dari luar yang sedang kita hadapi. Kalau sumber daya itu yang dipakai, maka persoalan Freeport ini persoalan kecil sebetulnya, ya, persoalan cukup remeh sebetulnya. Tapi karena ini terjun dagang, kita diajak hitung-hitungan dagang, untung sekian persen, dapat fee sekian persen, pusinglah kita, ya kan? Dan seolah-olah Republik Indonesia yang lagunya Indonesia Raya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, ya, dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia, dan seluruh kekayaannya yang luar biasa itu tiba-tiba jadi sebesar PT, dan presiden mengumumkan hasil kerja PT itu seolah-olah itulah segala-galanya hidup ini gitu, ya. Dia kayak presiden lebih kecil sedikit lah dari presiden Freeport McMoran itu. Padahal kalau dia berbicara sebagai negara, apa urusannya gitu loh. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi menugaskan kepada presiden untuk mengontrol dan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu mandat konstitusional yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Semua perusahaan yang investasi ke Indonesia, dia membaca mandat itu, dia tahu konstitusi itu, dia hafal, dia terjemahkan dalam bahasanya, dan dia tahu konsekuensi dari terlibat dalam negara kesatuan ini gitu. Kalau kita mengirim sinyal seperti itu, maka pejabat-pejabatnya juga jadi otaknya besar, kebanggaannya jadi besar. Jadi negara kita dengan segala macam, kalau macam-macam, ada jutaan rakyat saya yang berontak, ada jutaan ada ratusan ribu tentara, ratusan ribu polisi. Begitu cara berpikirnya. Maka jangan ubah presiden kita itu menjadi pemilik PT, ya, sebagaimana sebelumnya dia itu gitu loh. Dia harus jadi negara, kepala negara.